bapak, abang kakak, sobat sahabat, semua. Pagi ini saya mau memberikan penjelasan kenapa saya membuat yang namanya YouTube channel. Sebenarnya saya ini mau menyenangkan anak. Saya punya anak putri, usianya 8 tahun, Asel namanya. Kalau di rumah dia senang nonton YouTube. Yang ditonton itu stand up comedy. Dia hafal nama-nama komika terkenal. Usianya 8 tahun, gak pernah dia mau nonton Indonesian Layer Club. Karena saya sering juga ada di situ ngomong. Nah, berpikir saya supaya dia juga mau nonton saya bikinlah YouTube channel MKCP, Mati Ketawa Cara Pengacara. Idenya sederhana. Idenya adalah saya mau melakukan penyuluhan hukum lewat humor. Intinya belajar hukum tanpa tegang. Berkaitan dengan ini, lalu saya bikinlah satu konsep mengenai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sekretaris kantor saya telepon, Pak Patra, ada komika terkenal yang mau ketemu. Saya langsung mikir, ini gara-gara channel YouTube ini. Saya bilanglah sama dia, kasih aja nomor HP saya. Gak lama si komikanya telepon. Ya, saya sebenarnya nggak terlalu familiar ini komika atau yang terkenal di stand up comedy ini. Kalau nama-nama filsuf dan ahli hukum saya tahu, mulai dari John Rawls ya sampai dengan Gustav Frank saya bisa kasih cerita soal teori hukumnya. Lama tadi si komikanya telepon. Saya tanya dulu lah, apa benar dia terkenal? Saya kan advokat. Berapa follower Instagramnya mas? Dia jawab 1,6 juta follower. Wih, banyak ya. Saya tanya lagi dong, berapa YouTube subscribernya? Dia bilang, bang saya punya subscribe 138.000. Wih, benar ini terkenal ini. Ya. Lalu dia bilang, bang saya ini sutradara juga bang. Wih, hebat. Saya langsung mikir, baru seminggu lebih saya bikin channel YouTube, sudah ada yang mau nawarin main film ini. Makanya genrenya film. Nah lalu si komika ini, nggak usahlah saya sebut namanya, dia minta ketemuan di Pacific Place. Saya bilang, mas ini musim wabah corona, nggak boleh keluar rumah, itu himbauan pemerintah. Saya lagi karantina mandiri, nggak bisa keluar. Nah, lalu saya mintalah dia, datang aja mas kalau memang perlu, datang ke rumah. Siang-siang kemarin itu dia datang ke rumah. Begitu ketemu, dia langsung bilang, bang, abang ini materi YouTube channelnya segar. Wih, terima kasih lah mas. Menggelitik, terima kasih mas. Dan ilmiah juga katanya. Ya, saya bilang juga lah terima kasih. Tambah yakin saya ini mau diajak main film ini. Lalu saya tanya, mas datang sebenarnya dan ingin ketemu saya ini untuk apa? Ini Bang Patra, saya mau konsultasi hukum soal undang-undang ITE. Lemas saya. Tapi memang ya, sejak bikin channel MKCP ini banyak yang kasih komen dan saran. Ada seorang pengacara di WA sampaikan sama saya, bang itu segar itu, bagus itu channelnya, abang upload terus lah.
ya kan, bila perlu dipromosiin bang. Saya bilang sama dia, nggak bisa saya promosiin. Loh, kenapa bang? Baca Pak Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat itu dilarang ya membuat publisitas atau menarik perhatian, nggak boleh. Nah, soal ini memang ya sekarang ini banyak malah pengacara-pengacara muda ini bahkan menaruh kartu namanya di akun Instagram, akun Facebook. Nah ini sebenarnya tidak boleh. Gak boleh ya bang? Ya gak boleh. Kok gak boleh bang? Ya itu karena diatur. Pasti yang masang-masang itu lulus ujian advokatnya di atas tahun 2015 itu. Kalian bisa tahu. Memang ada ceritanya. Setelah organisasi advokat ini pecah tahun 2015, banyaklah organisasi advokat yang dibentuk. Banyak juga yang mengadakan ujian advokat dan PKPA. Jadi salinglah berebut anggota sehingga mutu pendidikannya ya mungkin nggak dikasih pelajaran kode etik. Nah berkaitan juga dengan advokat ini ya, saya mau cerita. Beberapa waktu lalu ya saya ikut musyawarah nasional salah satu organisasi advokat. Yang datang kasih sambutan gak tanggung-tanggung Menteri Hukum dan HAM. Dalam kata sambutannya, Menkumham bilang advokat ini harus siap menyongsong era industri 4.0. Bahkan beliau bilang di negara maju bahkan sudah masuk ke era 5.0. Dari perkataan menteri itu saya langsung bikin YouTube channel. Kenapa? Era industri 4.0 itu ditandai dengan informasi teknologi. Salah satunya banyak yang menggunakan media sosial. Itulah kenapa saya bikin YouTube channel. Nah, tunggu aja nanti saya bikin juga TikTok. Terima kasih Bapak Ibu, abang kakak dan rekan-rekan yang sudah mau menonton. Belajar hukum terus tanpa tegang. Saya Patra MZ.